Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Kina Nur Ahdia, Muhammad Ridho Ginting, dan Zahra Tunida. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pemanfaatan dan Pengembangan Bahan Ajar Non-Cetak, Program Video dan Bahan Ajar Berbantuan Komputer. Penelitian bahan ajar non-cetak. Menurut Prastowo tahun 2014, bahan ajar non-cetak dapat diartikan sebagai perangkat bahan yang memuat materi atau isi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dituangkan dengan menggunakan teknologi dan berbasis Information Communicating Technology atau ICT. Bahan ajar berbasis ICT adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis untuk mencapai kompetensi serta dikembangkan dengan menggunakan alat bantu komputer. Karakteristik bahan ajar non-cetak. Menurut Sungkowo tahun 2010, beberapa karakteristik bahan ajar berbasis TIK sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan keunggulan komputer, digital bahan ajar ataupun teknologi jaringan atau komputer network. Yang kedua, manfaat teknologi multi bahan ajar sehingga suasana pembelajaran menjadi menarik, tidak membosankan, dan pada akhirnya memotivasi siswa untuk belajar mandiri. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi elektronik di mana pendidik dan siswa, siswa dan sesama siswa, atau pendidik dan sesama pendidik dapat berkomunikasi dengan relatif mudah tanpa dibatasi oleh hal-hal yang protokoler. Jenis-jenis bahan ajar non-cetak. Yang pertama, bahan ajar display. Yang kedua, overhead transparencies atau OHT. Yang ketiga, audio. Yang keempat, video. Dan yang kelima, bahan ajar berbasiskan komputer. Pemanfaatan bahan ajar melalui program video. Adapun pemanfaatan penggunaan media video pada proses pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, sangat membantu tenaga pengajar dalam mencapai efektivitas pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran yang mayoritas praktek. Yang kedua, memaksimalkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, dapat merangsang minat belajar peserta didik untuk lebih mandiri. Yang keempat, peserta didik dapat berdiskusi atau minta penjelasan kepada teman sekelasnya. Yang kelima, peserta didik dapat belajar untuk lebih berkonsentrasi. Yang keenam, daya nalar peserta didik lebih terfokus dan lebih kompeten. Yang ketujuh, peserta didik menjadi aktif dan termotivasi untuk mempraktekkan latihan-latihan. Yang terakhir, hal-hal yang bersifat abstrak dapat dikonkretkan. Pemanfaatan bahan ajar melalui komputer. Pembelajaran dengan komputer membantu siswa untuk dapat mengembangkan pengetahuannya dan memberi ruang pada siswa untuk dapat berinteraksi aktif dalam menanggapi permasalahan melalui media komputer. Dalam penggunaannya, komputer memiliki banyak manfaat, sehingga teknologi tersebut menjadi sangat penting dan dibutuhkan oleh semua bidang pekerjaan, tak terkecuali dalam bidang pendidikan. Pengembangan bahan ajar melalui program video. Prosedur pengembangan bahan ajar video hampir sama dengan audio, yaitu dimulai dari pemilihan materi yang akan disampaikan melalui program video. Materi yang dipilih harus sesuai dengan karakteristik bahan ajar video yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan dari informasi dalam bentuk kombinasi antara unsur gambar, visual, dan suara audio. Pengembangan bahan ajar melalui komputer. Dalam penggunaan komputer, tidak semua lembaga pendidikan telah mampu mengadakan keberadaan dari komputer. Dalam buku Paul G. Gisert dan Minga K. Futrell yang berjudul Teachers, Computers, and Curriculum, disebutkan penggunaan komputer di dalam kelas secara umum. Yang A, satu komputer digunakan semua tempat. Yang B, satu kelas satu komputer. Yang C, komputer server untuk satu kelas. Dan D, lab komputer untuk satu kelas, di mana dapat dilihat keefektifan dari penggunaan komputer di setiap tempat
Banyaknya komputer yang disediakan tidak sesuai dengan banyaknya individu yang menggunakan, sehingga penggunaan dari komputer tidak dapat lebih dikhususkan dan dikembangkan jika teknologi dan fasilitas di lembaga pendidikan belum memadai.